Ibu nggak bisa hadir lagi untuk pertemuan keberapa ya? Keempat ya. Mohon maaf. Jadi hari ini Ibu bakal bikin video untuk belajar kalian di dalam lab. Modul ketiga yaitu Data Manipulation Language. Sekiranya semoga kalian paham ya apa yang Ibu ajarin. Kalau misalnya masih ada yang bingung, boleh tanya di grup atau tanya di GCR atau boleh chat personal ke saya. Oke, apa sih Data Manipulation Language, DML? Adalah salah satu bahasa atau perintah yang berfungsi untuk memanipulasi data dalam database yang biasanya digunakan untuk mengambil, memasukkan, memodifikasi, bahkan menghapus informasi yang ada dalam database tersebut. Contohnya itu biasanya adalah pengambilan informasi atau select tuh biasanya perintah query-nya. Terus yang kedua, menyisipkan informasi baru atau insert, nambahin data. Yang ketiga, penghapusan informasi, biasanya pakai delete. Terus kemudian memodifikasi data yang udah ada, atau yang bisa disebut dengan update. Nah, contoh kasus waktu di modul 2 kan Ibu udah minta kalian buat database dengan tabel siswa, tabel guru, mata pelajaran sama nilai ya. Mungkin kemarin ada yang belum bisa buat SQL-nya gimana, jadi sekalian Ibu buatin ya. Pertama-tama kita buka dulu nih XMPP kita. Kita start yang Apache sama SQL. Kita bareng-bareng aja ya ngerjainnya, ikutin modul aja pelan-pelan. Oke, kemudian setelah kita buka Apache-nya, biasanya Ibu tuh nggak langsung loading di command prompt-nya. Biasanya Ibu pakai apa text editor lain. Misalnya kalian bisa pakai Notepad++, bisa pakai Sublime, bisa pakai Notepad, bisa pakai ya banyak lagi lah. Oke, kemudian kita buka command prompt-nya. Kita buka command prompt-nya. Oke. Oke, guys, kita sudah siapin text editornya. Kita buka command prompt-nya. Kita ketikkan di sini itu cdc titik 2 slash xampp slash mysql slash slashnya kebalik, sorry. Slash xampp slash mysql slash bin. Oke, udah. Setelah ini kita ketik lagi mysql min u root. Oke, udah nih kita udah masuk. Kita di sini belum pakai database manapun. Misalnya kita udah punya banyak database nih, kan database nggak boleh samain namanya. Kita lihat dulu nih database-nya udah ada belum. Misalnya show databases. Nah, berarti di komputer ibu udah ada database ini nih. Misalnya kita bikin database baru ya. Misalnya create database, create database, apa ya? Latihan 3 gitu ya. Oke, udah. Setelah udah kita buat, coba kita cek dulu. Show databases. Nah, udah ada ya nih, latihan 3. Karena kita mau pakai, kita pakai use lat 3. Oke, udah pakai nih. Cirinya apa? Cirinya di sini udah ada nih, latihan 3. Oke, yang pertama tadi mintanya itu membuat tabel siswa, guru, mata pelajaran, dan nilai. Oke. Oke. Kita buat tabel guru ya. Di sini di text editor kita bisa buat gini nih. Lihat tabel guru. Buka kurung. Loh, lihat tabel guru. Terus kemudian tabel guru, tabel siswa, terus
mapel. Oh, mungkin maksudnya itu bukan nilai ya, Ibu ralat nanti modulnya harusnya itu kontrak. Jadi tiap siswa itu mengontrak mata pelajaran tertentu. Oke, udah. Misalnya tabel guru tuh biasanya isinya itu ada NIP ya. NIP tipenya bisa kita pakai varchar aja deh. Varchar misalnya NIP-nya kita anggap ada 5 digit. Kita buat dia primary key. Ya udah, kemudian biasanya habis NIP kita punya nama. Tipenya kita buat aja dia varchar lagi. Misalnya namanya 30 digit ya. Kita setting dia not null. Oke. Misalnya apalagi ya? Alamat kali ya. Alamat deh kita buat. Alamat, alamat varchar misalnya alamatnya. Singkat-singkat aja kali ya. Misalnya alamatnya 10 karakter aja deh. 15 deh. Like, kita nggak boleh kosong. Oke. Nah, kalau misalnya ada kayak gini, terserah kalian sih, kalian mau lanjutin dulu, bikin create tabel semuanya, baru di copy paste ke comment prompt, atau langsung, misalnya santai yang tabel guru dulu ya. Nah, ini bisa kita copy pastein. Apa nih, error? Oh, nah kalau misalnya kalian ngetiknya langsung di comment prompt nih, kalau ada error-error kayak gini kan susah ya nih, benerinnya satu-satu. Kan ya, dengan kalian ketik dulu di sini tuh memudahkan, jadi tinggal hapus, oh dia errornya di sini nih. Jadi tinggal copy paste aja. Nah, udah ya. Oke, tabel coba kita lihat. Show tabel. Nah, tabel guru udah ada. Misalnya kita main lihat nih, soalnya kalian bikin database ini udah lama banget ya. Pengen lihat, kalian lupa nih, si tabel guru ini ada apa aja sih? Kalian bisa ketik kayak gini. Describe guru. Nah, ini kelihatan nih, nanti fieldnya ada nama, NIP, alamat, tipenya apa, boleh nol atau enggak, primary key-nya yang mana, gitu. Oke, lanjut ya, kita masuk ke tabel siswa. Biar nggak lupa, tiap habis tutup kurung, kita kasih titik koma. Oke, tabel siswa. Tabel siswa biasanya kita butuh nis ya. Kita butuh nis, anggap juga deh varchar. Nisnya misalnya 5 digit aja. Kita set dia jadi primary key. Oke, nama varchar juga deh. Saya namanya 30. Not null. Oke. Soalnya habis nama apalagi ya? Jurusan kali ya? Hmm. Oh, jenis kelamin biasanya. Soalnya jenis kelamin. Soalnya 12 deh. Nggak boleh kosong. Aduh. Di jenis kelamin misalnya jurusan deh. Jurusan parcar. Jurusannya misalnya 10 kali ya. 10 digit. Nah, oke. Kita copyin lagi ke CMD kita. Oke, udah. Mapel. Mapel biasanya dia punya kode mapel. Kode mapel, varchar. Kodenya 5 aja deh. Kita set dia jadi primary key. Kemudian kode mapel, habis itu biasanya ada nama mapelnya ya. Ada nih, dan nama mapel. Misalnya namanya 20 nih. Not null. Not null. Terus kemudian biasanya ada jamnya ya.
Ada jam ngepel, biasanya jam ngepel nggak sampai 2 digit ya. Nggak apa-apa deh, kita estimate-nya 2 aja. Not nol. Oke. Oke, udah. Habis itu kita buat yang habis itu kita buat yang kontrak. Karena kalau kontrak itu kita bisa bikin kode kontrak harus cari misalnya 5 deh. Terus kita mau buat si dia ini primary key tapi auto increment. Primary key auto increment. Terus biasanya habis kode tuh dia punya, kita pengen tahu nih anak-anak yang ngambil ini siapa aja. Berarti nis parcer 5 not nul. Terus mungkin siapa yang ngajarnya ya. Terus biasanya nama mapelnya. Kode. Oke, ini kan NIS, NIS Nipsaman kode mapel tuh kan ngambil dari tabel yang sebelumnya ya. Berarti kita harus bikin foreign key-nya dulu. Hmm, foreign key, NIS, ya references-nya ke, kalau NIS itu ke siswa ya. Oke, kemudian apa lagi? Ini references. Kalau NIP itu ke guru, terakhir dia kode mapel. Oke, let's try. Kode. Astaga, ini belum referensinya kemana? Mapel, ke kode mapel. Nah, udah ya. Nah, makanya kalau misalnya bikin kayak gini tuh enaknya kita bisa lihat lagi nih apa sih yang kurang-kurangnya. Oke, coba kita lihat tabelnya satu-satu. Show tabel. Udah semua ya. Sekarang tinggal kita insert ke satu-satu. Misalnya di sini ada apa aja sih? Insertnya itu. Nah, ini udah ada ya ternyata. Ya udah nggak apa-apa.
Kalian boleh ngikutin yang tadi saya ketik barusan atau di sini ya. Oke, di sini ada, kita ikut yang ini aja deh. Insert into siswa. Insert into siswa. Nah, ini kan ada beda ya, ada yang disebutin ini nama JK jurusan, ada yang enggak langsung values-nya apa. Nah, kalau misalnya nggak disebutin ini, berarti kalian harus isi setiap field-nya ya. Oke, kita coba pakai cara yang langsung satu ini. Insert into siswa, value, misalnya nih, mulainya ini dari 6 ya, kita mulai dari satu aja nih ya. 001, misalnya namanya untuk panjangan deh Ani. Misalnya jenis kelaminnya dia perempuan. Tadi ada jurusan nggak sih? Kita nggak jurusan doang ya. Berarti langsung ke PKJ. Oke, yang kedua misalnya kita 002. Misalnya namanya Budi. Jenis kelaminnya laki. Laki. Jurusannya misalnya TKJ juga. Nah, itu contohnya pakai 2 aja ya. Oke, tinggal kita copy paste. Nah, udah ada nih. Terus yang guru, udah ada belum contoh yang guru di sini? Oh, udah ada nih guru sama nggak ininya. Ini alamat, ini nama alamat. Oke, sama. Oke, kita bisa aja insert into guru value. Misalnya 1001 samin ya. Anastasia tinggalnya di Cibubur gitu. Oke, misalnya 1002. Misalnya Bu Farida tinggalnya di Vida. Farida dan Vida mirip ya. Vida gitu. Oke, misalnya yang ketiga 1003. Bu Fitri. Pernah diajar nggak kalian nama Bu Fitri? Fitri. Misalnya tinggalnya di MGT. Udah ya, segini aja ya. Oke. Udah segini aja. Kita copy lagi. Oke, udah. Next kita buat tabel mapelnya. Kita belum diisi ya tabel mapelnya. Kita buat dulu insert into mapel value. Misalnya MP001 basis data 6 jam. Misalnya MP002 type 1. Misalnya 8 jam deh. Ini 2 file aja ya. 2 isian dulu. Nah. Oke, udah. Terus misalnya kita mau nambahin ke tabel kontrak. Nah, sebelumnya kan dia itu tadi belum apa ya, belum di set ke
auto increment-nya belum di set menjadi 1 ya, kita bisa bikin kayak gini nih. Alter tabel kontak, auto increment, kita mulai dari 1. P. Oh, typo, astaga. Tabel. Nah, dah. Baru kita bikin insert into contract value. Tadi kita punya itu dua-dua ya, berarti kita bisa bikin kombinasi ini. Ini kita kosongin karena dia auto increment. Terus urutannya itu kan nis dulu. Misalnya siswa 001 dia mengontrak pelajaran saya. Ini bisa kita buat 001. Misalnya saya ngajarnya itu basis data. MP001. Ini copy aja. Oke, misalnya kita punya seperti ini. Misalnya ini nomor 1, dia ngontrak pelajaran lain, misalnya Bu Farida ngajarnya taekwondo ya. Oke, misalnya yang nomor 2, dia ngontrak mapelnya Bu Fitri deh. Bu Fitri ceritanya ngajar basis data juga. Terus orang kedua, misalnya dia sama Bu Farida juga, terus ngambilnya taekwondo sama Bu Farida gitu ya. Ini misalnya 2, Bu Fitri tapi basis data. Udah, nggak baca kayak gitu ya. Oke, balik ke sini kita. Nah, udah nih. Coba kita show table masing-masing ya. Oh, bukan show table. Jadi tadi kan ada perintah itu namanya untuk melihat itu kan select ya. Kita coba select dulu satu-satu. Select bintang from. Nama tabelnya apa? Tadi kan ada nama tabel siswa ya. Siswa. Nah, kayak gini. Terus lainnya misalnya select bintang from guru. Nah, apalagi sih mapel. Oke, kemudian kontrak kali ya. Nah, dah select udah. Kemudian misalnya kita tadi menu insert juga ya, udah ya buat menambahkan. Aduh ini berantakan nih. Ntar ibu edit lagi deh. Kayak misalnya kita mau cari kondisi tertentu. Misalnya contohnya kalau di sini kita mau cari yang perempuan. Misalnya kita ganti deh mau cari dia eh yang laki-laki. Select from siswa where apa di sini pakainya JK apa kok JK sama where JK sama dengan kita kasih kutip laki-laki.
Nah, dia akan filter nih eh yang namanya dari tabel, dia akan mengambil dari tabel siswa di mana ketentuannya adalah jenis kelaminnya laki-laki. Gitu. Misalnya kita mau nampilinnya itu nggak mau semuanya nih, kita nggak butuh jurusannya, kita nggak butuh nisnya. Misalnya kita cuma butuh eh, nama sama jenis kelaminnya. Berarti kita bisa bilang kayak gini. Select nama JK from Mapel siswa gitu. Nah, kita misalnya nggak butuh nih sama jurusannya nih, tinggal ketik aja select nama JK from siswa gitu. Nah, misalnya kita mau update nih, update alamatnya Bu Farida. Mungkin misalnya Bu Farida pindah rumah gitu ya. Kita bisa tulis kayak gini. Update guru set alamat. Alamatnya misalnya Bu Farida pindah ke Grand Wis gitu ya. Misalnya Bu Farida pindah ke Grand Wisata. Where? Nah, where kita harus tahu nih yang jadi primary key-nya apa. Primary key-nya kan NIP ya. NIP. Mana NIP-nya Bu Farida? Nah, ini 1003. Where NIP sama dengan 1003. Nah, dia udah berhasil ke update nih. Coba kita show. Kita lihat dulu. Select. Udah keganti belum ya? Bintang from guru. Nah, udah keganti nih. Grand Wisata, Bu Farida. Kan kalau sebelumnya tadi Bu Farida itu, eh, Bu Fitri ya. Bu Fitri dari Grand Wisata. Tadinya kan Bu Fitri itu kan di MGT. Oke, misalnya kita mau hapus query terakhir nih. Select bintang from select bintang from kontrak gitu ya. Misalnya kita menghapus si query terakhir kayak si kontrak nih yang kelima, kita tinggal delete from kontrak where ID kode ya, where kode kontrak sama dengan 5 gitu. Oke, sekarang kita lihat kontraknya. Nah, udah nggak ada. Oke, kan ibu kadang soal kayak hari ini kan minta apa? Minta buat update ini update itu. Nah, ini kamu tinggal gini aja ya, copy. Misalnya ibu minta hapuslah kode kontak. Nah, kamu copy dari sini nih. Sebelum sesudahnya. Kamu copy, taruh lagi aja di sini. Kamu tulis misalnya nomor 5 menghapus data kontrak ID 5. Nah, kamu copy pastein. Jadi ibu lihat sebelum kamu kasih note di sini sebelum delete yang ini kamu kasih note sesudah. Soalnya tadi ibu juga minta coba cari yang update update yang punyanya Bu Farida Bu Fitri gitu. Nah, kamu tinggal copy paste aja nih di sini. Oke, ini kamu copy paste update alamat Bu Fitri. Nah, ini kan yang udahnya ya. Yang sebelumnya cari tadi mengadakan masih simpan. Oke, kalau misalnya udah, misalnya ini udah semua soal terjawab ya. Ini sebelum, ini bisa sudah. Oke, kalau misalnya udah, kalian tinggal save aja. Save as misalnya, kamu simpen. Jangan lupa type-nya itu SQL. Misalnya, eh,
tugas modul 3 Anastasia. Save. Jadi jangan lupa hasil SQL-nya ini dikirim ke GCR ya. Oke, semoga paham. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.